Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan podcast tugas sosiologi yang berjudul tentang judi online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Nama saya Aurel Putri Ruwono. Nama saya Banyak Sweet Indra. So, lihat videonya ya. So guys, jadi di sini kita mau ngejelasin apa itu judi online dan ciri-ciri judi online. Sebelum itu di sini ada tamu yang kita undang, yaitu Ya, Banyu. perkenalkan. Ya, yang Banyu sudah dikenalin namanya sebagai- Banyu. sebagai tamu. Bagi tamu. Nama saya Aisyah sebagai yang bertanya-tanya. Nama saya Aurel sebagai yang tanya juga. Oke, jadi di sini kita akan jelasin dulu apa itu pengertian atau yang kita ketahui tentang judi online. Judi online itu adalah kegiatan yang melibatkan uang atau transaksi uang secara online. Itu tuh nggak juga tentang uang, guys. Bisa jadi kayak kalian taruhan itu bisa sertifikat rumah dan lain sebagainya. Nah itu tuh kalau judi online itu bisa dari situs, aplikasi atau website lainnya. Next, Kak. Nah, ciri-cirinya itu ya yang pertama itu tidak resmi atau ilegal. Yang kedua itu Harus deposit. ya harus deposit dulu. Yang ketiga itu kayak menjanjikan cepat kaya. Yang keempat itu tidak diperbolehkan di Indonesia Karena ilegal ya. karena ilegal. Oke, langsung aja kita tanya-tanya dulu kepada bintang tamu kita. Iya. Yang sebelumnya itu adalah penjudi dan sekarang dia jadi penjudi bangkrut. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya. Oke kak, selama kakak jadi penjudul ini, pengalaman apa yang kakak rasakan? Kesenangan atau apa? Waduh, sebenarnya tuh waktu saya awal main judul tuh kan saya penasaran ya. Kayak lihat teman-teman saya tuh. Wah, kok dia memang bisa banyak itu kan? Nah ternyata di situ saya nggak tahu kalau itu tuh banyak kalahnya juga. Saya mencoba lah buat mainkan. Karena awal-awal tuh emang dijanji menang. Dan bener aja, awal-awal tuh kita dikasih menang dulu nih. Set, misalnya kita di situ kita naruh 50.000 lah, tiba-tiba itu jadi 500. Tapi itu untuk awalnya. Kenapa kita dikasih? Karena agar kita tuh lebih besar lagi. Awalnya kita coba-coba 50, ntar kita ke 200. Nah, kalau udah mulai kayak gitu, udah itu tuh di situ kita udah gak bakal dikasih apa-apa karena judul itu awal-awalnya tuh cuma ngasih kesenangan sementara kak. Seperti itu. Iya, tapi di situ saya juga nyesel karena saya terjun ke dunia judul. Kenapa saya mulai ketagihan itu karena dikasih menang. Kalau misalnya nggak dikasih menang nggak akan ketagihan. Tapi awal-awal judul tuh emang manis kak. Iya. Oke, Kak Siti gimana? Ada mau bertanya? Nah, kira-kira menurut kakak apa sih dampak negatif dari judul itu buat diri kakak dan untuk lingkungan sekitar kakak? Nah, karena ada dampak negatif ya dari diri saya dulu nih dan untuk lingkungan sosial juga. Dampak negatifnya tuh banyak, dari saya mulai kayak pinjaman online di situ. Dan saya itu kan pinjam online secara daring atau secara teman juga bisa. Dan di situ kalau misalnya kalah nih, saya suka marah-marah sendiri gitulah pokoknya, kayak jangan pokoknya gitu dah. Pokoknya tuh saya situ emosi. Oh, seperti itu ya Iya, Kak? pokoknya kalau kalah tuh kita emosi, tapi pas kita seneng dapat duit itu tuh kita nggak emosi karena judul tuh yang bikin kecanduan gitu kan. Nah, untungnya saya udah berhenti. Udah tobat ya Kak? Iya, karena saya bangkrut. Saya sampai Kalau nggak banget enggak ya, Mas, lanjut. Iya, saya sampai gak ada rumah, mati cicilan di mana-mana ini. Nah, kira-kira kan kakak sering ngeliat nih kayak artis-artis atau beberapa selebgram, influencer pada kebanyakan yang pada judi online. Nah, kira-kira apa sih pesan kakak buat mereka semua? Pesan saya tuh stop lah. Kalian jangan mengajak orang-orang itu ke. Misalnya saya tahu emang kalian dibayar untuk iklanin itu. Tapi kalian jangan mau lah kayak kalian tuh menjerumuskan orang-orang ke hal-hal yang salah gitu kan. Dan itu tuh kalian juga bisa kayak ditangkep gitu loh. Kalau kalian ngiklanin judi online tuh kalian bisa ditangkap sama polisi. Dah gitu aja. Seperti itu ya Kak? Nah, gimana seharusnya peran pemerintah untuk mengatasi para pelaku-pelaku judul ini?
Sedangkan situs-situsnya kan masih banyak nih ya kak. Nah itu seharusnya pemerintah tuh gimana? Iya kak. Kalau untuk dari respon dari pemerintah itu. ya, untuk dari pelaku dulu ya. Untuk dari pelaku yang bermain judul tuh mungkin dikasih arahan seperti kayak berbincang gitulah, arahan kita buat stop bermain judul lah, dan makin banyakin lah iklan stop judul. Terus kalau misalnya buat apa tadi kak, nyetop situsnya ya, Iya. situsnya tuh mulai blokir dulu lah dari yang terbesar. Nah seperti itu sih saran saya sih, blokir dan untuk pelaku itu direhab. Rehab tuh kayak dinasehatin lah atau jangan gimana lah pokoknya biar bisa dia berhenti bermain judul gitu Tapi kak. kalau misalnya pemerintahnya belum nih, pemerintahnya sama sekali belum ada respon, kayak situsnya masih banyak lah yang belum diblokir. Nah itu tuh gimana seharusnya? Nah kakak ini lucu nih, saya kan bukan orang pemerintahan, saya ditanya nih gimana ya, mungkin kalau Iya maksudnya ya gimana tuh kakak kak? menasehati teman kakak nih Oh. yang masih kecanduan, Iya. yang kecanduan. Terus situsnya juga masih banyak yang beredar belum ada diblokir. Iya. Nah itu kakak mengatasi. Nah tolonglah pemerintah blokir semua situs judi kan. Nah tapi untuk misalnya saya ngeliat teman saya kecanduan, kalau dinasehatin lu nggak bakal masuk kak. Karena kalau misalnya kita bilang jangan main judi lah, dia pasti bakal bilang kenapa sih duit gua, masalah buat lu gitu kan. Nah itu saya bilang oh biarin aja nih, ini orang belum kenapa namanya kena batunya gitu, dia belum kalah besar kan, belum kecanduan kan, dia baru-baru set. Nah udahlah 1 bulan kemudian dia akhirnya sadar kayak bener ternyata kata lu nya gua waktu itu harusnya nggak main judi. Sekarang motor gua udah hilang, pinjaman gua di mana-mana gitu lah. Oke kak. Sabar. Ya apa kak? Oke kak, jadi apakah judi online bisa memicu tindakan kriminal dan itu mengapa? Menurut saya ya kak, dan kayak dia mengambil dari kasus-kasus judi online, kalau judi online tuh maling gitu kak, kayak maling kotak amal kan bisa aja, atau maling apa gitu, pokoknya yang bisa jadi duit. Dia biasanya udah kalau banyak nih kak, misalnya nih ya, udah kalau banyak dan dia udah gak ada duit lagi tuh, di situ dia udah mikir tindakan kriminal kayak gimana cara gue dapetin duit nih, gue pengen main judi, karena orang itu udah kecanduan kak. Kayak bisa dari ngejamret, copet, pokoknya apa yang bisa dapetin duit Apa tuh aja akan dia dilakukan lakuin, ya? ya bener kak. Jadi menghalalkan segala Iya, cara. menghalalkan segala untuk cara. uang gitu. Ya untuk bermain judi lagi. Iya bermodal dia main. Iya, Oke. itu kak. Dan bagaimana hukum di Indonesia tentang judi online? Soalnya tuh hukum di Indonesia ya bisa dibilang ilegal. Ya ilegal, emang ilegal ya bermain judi guys, jangan. Tapi itu negatif karena negatifnya banyak. Tapi tuh kalau itu tuh masih banyak yang belum diblokir-blokirin kan, jadi kita masih bisa main. Dan orang yang main tuh juga nggak bakal bisa ditangkap kak. Kayaknya ya mungkin menurut saya, karena kan itu kan dari situsnya, dia tuh cuma main kak gitu kak. Tapi harusnya sih jangan ya, makanya jangan lah, pokoknya jangan. Dan main judi itu akan membangkrutkan kalian guys.